Allahumma arzuqna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzal ka hifdzil mursalin wa ilhal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarram wal mukhtaram, yang sama-sama kita hormati narasumber kajian Sabtu subuh pada pagi hari ini, Al-Mukarram Ad-Da'i Ilallah Dr. Haji Hasani Ahmad Said MA. Beliau adalah pengurus Komisi Dakwah di MUI Pusat. Beliau juga dosen tetap di Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau juga tersertifikasi Kemenak RI sebagai penggerak penguatan moderasi beragama bagi tokoh agama. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita dapat ilmu yang bermanfaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita yaitu ke Masjid An-Nabawi dalam rangka salat subuh berjamaah, dilanjutkan taklim dan iktikaf. Yang insya Allah taklim pada pagi hari ini temanya cukup menarik, yaitu Islam wasatiyah dalam konteks hubungan antar umat beragama dan komponen bangsa. Salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk membersihkan waktu, insyaallah nanti Ustadz sampai 6:30 akan menyampaikan materi, disambung sesi tanya jawab atau 6:45 Ustadz ya. Nanti sambung sesi tanya jawab bagi para jamaah yang ingin bertanya. Baik, kita mulai dengan baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan kajian hari ini berjalan dengan lancar, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman وعمل صالحا وقال إنني من
المسلمين. وقال تعالى أيضا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Mau terus haflahnya? Hadirin hadirat jamaah Masjid An-Nabawi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini materi sebenarnya saya buat acara sosialisasi Islam Wasatiyah di MUI Kota Tangerang Selatan. Ada bunyi ya? Tema kita jamaah sekalian terkait dengan Islam Wasatiyah. Sering ada terdengar atau sering kita menyimak Islam Wasati atau baru? Ini Islam yang mana lagi ini? Kemarin kita bahas Islam Nusantara. Ini Islam Wasatiyah. Wah, Ustadz ini menebarkan ajaran yang mana lagi? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kajian ini. Kita akan bahas terkait Islam Wasatiyah atau Wasatiyatul Islam. Sesungguhnya tema ini bukan barang baru. Ada satu kitab namanya berjudul Al-Wasatiyatul Islam fil Quran. Dulu ketika saya short course ke Mesir, saya beli satu buku judulnya Wasatiyatul Islam fil Quran. Temanya terkait Islam moderat di dalam Al-Quran. Ya. Apa itu Islam moderat atau Islam wasati? Itulah yang akan kita bahas kurang lebih 1 jam ke depan insyaallah. Demi berkahnya pengajian ini, mari kita buka kajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Yang sakit semoga Allah sembuhkan sakitnya. Yang punya hajat semoga Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Yang punya hajat apapun ya Rabb, di pagi hari yang mulia ini di Masjid Nabawi An-Nabawi, di Masjid An-Nabawi ini, ya Rabb, kabulkan semua doa-doa dari hamba-hambamu ya Rabb. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya hajat Engkau kabulkan, yang punya persoalan Engkau urai persoalan-persoalannya. Ya Rabb, istiqamahkan kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Karena di pagi hari ini bagian dari ijtihad kami, jihad kami ya Allah. Jadikan langkah kami dari rumah kami, meninggikan derajat kami di matamu ya Rabb. Langkah demi langkah menuju rumahmu ini menggugurkan dosa-dosa kami. Ya Allah, jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, menjadi generasi Qur'ani ya Rabb, generasi yang memperjuangkan sunnah-sunnah Nabi-Mu ya Rabb. Ya Rabb, istiqomahkan kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Di sisa usia yang kami masih ada ini ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam mengucapkan kalimat, mempertahankan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku kami sebagai umatmu nanti kelak kami juga bersanding bersimpuh di hadapanmu ya Rasulullah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salihah wa la hadratin nabiyil mustafa syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan mulai dari ayat ini jamaah. Kita semua ini adalah da'i, penyeru-penyeru kebaikan, penyeru-penyeru kebenaran, penyeru-penyeru untuk mengajarkan kalimatullah, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya tugasnya para da'i, bukan para ustadz, para doktor, para profesor, tetapi kita semua hadirin adalah ad-da'i ilallah, kepanjangan tangan dari risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya kita dapatkan di masjid ini, tetapi kita dapatkan dari masjid ini lalu kemudian kita sampaikan, minimal kita sampaikan kepada keluarga kita, syukur-syukur kepada yang lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan kutipkan satu ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Yuk kita fokus kepada satu ayat ini dulu jamaah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah. Jadi kita ini sesungguhnya adalah duta-duta dinullah, duta-dutanya para ulama, duta-dutanya para ustadz, duta-dutanya Rasulullah 14 abad yang lalu. Kita berkewajiban untuk menyampaikan, menyeru kepada kebaikan. Kalau begitu jamaah, ucapan kita harus ucapan yang baik, tindakan kita adalah tindakan yang baik, tangan yang kita pakai yang Allah titipkan kepada kita harus kita pergunakan kepada kepergunaan yang baik. Langkah kaki kita jangan kita langkahkan kecuali langkah kaki yang terbaik. Detak jantung kita jamaah, detak jantung harus zikrullah. Kedipan mata kita, kedipan mata zikrullah. Menatap mata dengan penuh kasih sayang, bukan dengan penuh sinis, memvonis, apalagi lebih daripada itu. Harus semua kita. Jadi kita semua wa amila salihah, semua kita berlomba-lomba untuk berbuat baik. Harta yang kita punya wa amila salihah. Dan itu menjadi ciri dari iman kita jamaah. Jangan ngaku kita beriman kalau kita tidak plus amal saleh. Maka Al-Quran luar biasa, menggandengkan hampir di setiap kata iman selalu digandengkan dengan amal saleh. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Masya Allah, seolah-olah Allah ingin ngomong, menyampaikan kepada kita, jangan bangga dengan imanmu,
kalau belum mengikuti dengan amal saleh? Bagaimana mungkin kita menjadi orang yang bengis sementara kita masih salat, sementara kita masih zikir, sementara kita masih puasa? Maka hampir semua amalan-amalan kita jamaah pasti memiliki dimensi sosial. Salat, Masya Allah, salat itu hubungan vertikal kita dengan Allah. Tapi di akhir dari salat kita, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Masya Allah. Biarpun kita Allahu Akbar, di akhirnya salam, sebarkan kebaikan, tengok kanan, tengok kiri. Biarpun kita diajak oleh muadzin, hayya 'alas shalah, efek dari hayya 'alas shalah kita, hayya 'alal falah. Maka efek hayya 'alas shalah memberikan efeknya hayya 'alal falah. Salat mestinya mendatangkan kebaikan. Salat mestinya mendatangkan ketenangan. Salat mestinya mendatangkan falah, kesuksesan. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayo kita, wa qala innani, aku ini ya Rabb, minal muslimin, termasuk orang-orang yang menebar kebaikan. Muslim, kalau kita mengaku muslim, berserah diri kepada Allah, maka Islam, muslim seakar kata dengan salam. Islam, salam, muslim itu satu akar kata. Maka bagaimana mungkin orang Islam tapi menebar teror? Bagaimana dia mengaku muslim tetapi dia menakut-nakuti? Jadi isu tentang terorisme jamaah itu hanya isu yang dibuat untuk mencederai Islam. Oke, setuju? Maka katakan dengan bangga, innani minal muslimin, aku ini orang Islam. Maka Islam itu menebar salam. Tapi jangan coba-coba Islam diperangi, Islam dimusuhi. Maka Rasulullah tidak segan-segan untuk melawan. Persis seperti semut, an-naml, ya, diinjak gigit. Baik, jamaah sekalian muliakan Allah. Maka metode dakwah kita harus yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Ini kita bisa terapkan dimanapun. Terkadang di tempat-tempat kita, kalau bisa dipersulit, kenapa harus siapa yang masih begitu? Mau tes apa itu? Dapatkan SIM. Itu udah kayak tesnya berkelok-kelok. Kalau bisa dipersulit, kenapa Padahal kita sudah diingatkan oleh Nabi 14 abad yang lalu, kata Nabi, yassiru wala tu'assiru, mudahkan, jangan engkau persulit. Basyiru wala tunaffiru, beri kabar gembira, jangan nakut-nakuti. Ini menjadi seorang suami kok horor di mata istrinya. Awas ada bapakmu tuh. Horor. Kita sekarang sedang menyaksikan Habib Umar, ya, Masya Allah, disambut di mana-mana.
senyumannya subhanallah. Begitu muslim itu menebar salam, innani minal muslimin. Jadi bangga menjadi orang muslim. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Merangkul, bukan memukul. Menyayangi, bukan menyaingi. Ini bunda-bunda di tetangga kita ada yang beli rumah baru, alhamdulillah. Jangan panas dingin. Nambah rumah, kita yang demam. Nambah bini, oh innalillah. Ayo, dakwah wasat itu ini jemaah, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Mudahkan, jangan kau persulit. Berikan kabar gembira, jangan kau takut-takuti. Wong dalam sholat saja, masya Allah jemaah. Kalau kita bisa berdiri, sholatlah dengan berdiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berdiri silakan. Gak bisa berdiri, duduk. Gak bisa duduk, berbaring. Gak bisa berbaring, miring. Gak bisa miring, pakai isyarat. Gak bisa pakai isyarat, disolatin. Puasa Ramadan wajib nggak? Wajib. Tapi kalau lagi sakit, boleh nggak tidak berpuasa? Masya Allah, inilah Islam. Boleh, silakan. Lagi perjalanan jauh, lagi safar, boleh nggak berpuasa? Boleh. Jamak sholat boleh nggak jamak? Boleh, digabung antara maghrib dan isya dengan ketentuan tertentu, antara zuhur dengan asar. Sudah dijamak, boleh nggak lebih daripada itu? Diqasar, diringkas, boleh nggak? Boleh. Itulah Islam, rahmatan lil alamin. Itulah wasati, moderat. Kita tersesat di hutan belantara, persediaan kita sudah habis. Boleh nggak makan bangkai? Boleh nggak? Boleh. Rukhsah namanya. Nggak ada air, kekeringan. Boleh nggak dengan cara yang lain? Boleh nggak? Boleh. Dengan cara apa? Tayammum. Allahu Akbar. Jadi ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Kadang kita yang mempersulit. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini yang salah satu menjadi landasan utama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Enak nggak? Suaranya kebetulan, mic-nya kebetulan enak ini. Mantep. Ditambah suaranya maling mantep. Masya Allah. Jamaah sekalian muliakan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian itu kata Allah, kami telah menjadikan kalian, kita semua ini, ummatan wasata, umat pertengahan.
Ini yang kemudian menjadi dalil ummatan wasata. Ini kita diminta untuk menjadi umat wasatiyah. Tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak ke pinggir, apalagi jauh. Tetapi umat wasata, umat yang pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Untuk apa? Kata Allah, agar kita ini menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan tentu agar Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan kalian. Jadi Masya Allah jamaah, wasata itu seakar kata biasanya diterjemahkan juga dengan, atau gampangnya, dalam perlombaan itu ada apa biasanya? Yang menengahi. Ada wasit. Nah, wasit itu wasata. Bagaimana kalau wasitnya tidak adil, curang, memihak sebelah? Berantem. Turun semua itu ke lapangan. Jadilah kanjuruan. Jadilah tempat-tempat yang lain. Karena apa? Wasitnya tidak bisa berlaku adil. Khairul umur atau khairul umur awsatuha. Sebaik-baik kalian adalah mengerjakan yang pertengahan. Makan pun kata Nabi tidak boleh sampai kenyang sekali. Asal sudah cukup, dah cukup. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, pandangan ketika kita beragama. Salah satu ayatnya misalnya, Innad dina indallahil Islam. Innad dina indallahil Islam. Apa artinya? Sesungguhnya agama yang paling benar, yang paling baik, yang paling lurus adalah agama Islam. Ada dua arus memahami ayat ini. Arus yang pertama yang agak ekstrim, atau bisa jadi ekstrim, tidak ada agama yang paling benar kecuali Islam, sehingga agama-agama yang lain perlu diberangus. Ngeri nggak? Oh, agama Islam adalah agama yang paling benar kalau sampai keyakinan ini sudah benar. Karena kita punya keyakinan dasarnya Quran. Tapi kalau ada tambahannya, agama yang lain kemudian salah, agama yang lain harus kita perangi, agama lain harus enyah dari bumi pertiwi. Ngeri nggak? Oh, ngeri. Kalau soal akidah, benar, innad dina indallahil Islam. Agama yang paling benar adalah agama Islam. Dah, titik sampai di situ. Tapi ketika menyalahkan agama lain, menyerang agama lain, memberangus agama lain, inilah tidak sesuai dengan konsep wasatiyah. Bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian. Ada ayat yang lain kita bandingkan, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Tidak ada paksaan. Atau di ayat yang lain, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan soal agama. Mau memeluk agama apapun, itu sesuai dengan keyakinannya. Tapi kita umat Islam, tentu keturunannya tidak mau dong memeluk agama yang lain. Hak tidak? Hak.
Sampai di situ hak. Tapi ketika agama lain kita urusi, agama lain kita salah-salahkan, agama lain menjadi musuh, di situ tidak sesuai dengan ummatan wasata. Yang penting poinnya masuk di situ. Ini pemicu jamaah. Kalau sudah politisasi agama, landasannya Quran, landasannya sunnah, chaos enggak kita semua? Chaos. Diadu. Agama lain begitu juga. Agama Buddha begitu misalnya. Agama Kristen begitu, Konghucu begitu. Masya Allah, Indonesia akan banjir darah. Maka kita diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu jua. Beda bahasa tapi bahasa yang kesatuannya adalah bahasa Indonesia. Bayangkan kalau harus menjalankan sesuai syariat Islam semuanya, maka yang lain mundur. Maka ditambahkan menjalankan syariat agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Itulah ummatan wasata. Sinkretisme dalam agama boleh enggak? Tafrid boleh tidak? Nabi 14 abad yang lalu sudah pernah itu, Pak. Muhammad, gini aja deh, kita sweet. Kita ikut nanti agamamu, kita ikut ibadahmu besok, ente besok ikut saya juga. Sebulan ini kita ngikut Islam, bulan depan ente ngikut juga seperti agama kami. Apa kata Allah? Lakum dinukum waliyadin. Nggak bisa. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Silakan berkeyakinan kita masing-masing. Ini juga wasatiyah. Nah, kalau ada yang memaksa kita untuk mengakui Tuhan selain Tuhan Allah, kita sudah diajarkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu kemudian ada ajaran yang mengajarkan ada Tuhan lain selain Allah, maka benar apa tidak? Ini tidak wasati. Bukan itu ajaran wasati itu, tetapi sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Saya contohkan lagi. Orang Arab kira-kira melafalkan lafaz Allahnya fasih apa enggak? Fasih enggak? Lebih fasih dari orang Cipondo? Pasti. Allah. Orang Sunda Allah. Allahu Akbar. Orang Makassar mungkin Allah ya. Pak Yusuf Kala itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin daerah kita masing-masing. Tapi orang Arab pasti fasih. Saya biasa mencontohkan begini ke mahasiswa itu ketika terkait dengan ini. 2011 saya postdoktoral ke Kairo 3 bulan. Saya tinggal tidak jauh dari kampus Al-Azhar, kurang lebih mungkin sekitar 5 kiloan. Saya tinggal di masjid, dekat masjid besar, tapi sampingnya gereja. Awal-awal agak kaget ini, kok muslimah berjilbab, jilbabnya lebih besar daripada jilbabnya ibu-ibu ini, menutupi dada. Orang Mesir pasti mancung. Mungkin kalau didatangkan ke sini kita kira syarifah itu. Kita kira syarifah. Karena hidungnya mancung, orang Arab pakai kerudungnya besar.
tapi keluar dari gereja. Nah, dan di sininya ada salib. Ada salib. Wah, ini bukan muslimah ini. Rupanya Kristen Koptik. Ya. Kristen Koptik juga pakai. Orang Yahudi juga pakai kerudung Pak sama. Pakai kerudung. Ya tadi saya kira, itu mungkin mahasiswi Al-Azhar sedang studi banding. Rupanya bukan. Dia pakai salib, ada salibnya. Rupanya Kristen Koptik. Jadi jangan termakan casing. Coba Bapak Ibu browsing, ya. Jilbab itu apakah trademark Muslim ansih atau bukan? Kita bisa buktikan agama-agama yang lain juga menutup seperti kita. Yahudi, wanitanya juga sama. Sekarang lagi rame ini terkait dengan makan babi. Kenapa di Muslim diharamkan? Bukan hanya di Muslim, Pak. Saya di kampus itu di Fakultas Usuluddin, di S1 itu belajar perbandingan agama. Ada mata kuliah 5 agama-agama besar kita pelajari. Ternyata di non-Muslim pun sesungguhnya tidak boleh. Nanti boleh dicek silakan. Sunat bukan hanya di Muslim, non-Muslim pun harus sunat. Ada syariatnya. Itu yang masih ahlul kitab. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sudah 6:30. Masih lanjut apa terus? Saya izin nanti jam 7 karena ada wisuda di kampus. Jadi kita lanjutkan meskipun hanya sebentar-sebentar. Jadi tugas kita jamaah himayatuddin. Tugas kita semua menjaga agama. Jangan sekali-kali kita nodai agama. Saya contohkan lagi yang real sekali di masyarakat. Takbir, Allahu Akbar, mendungin orang. Kata Allah, lu Allahu Akbar, mendungin orang. Kalau kira-kira malaikatnya kayak kita itu, gua jewer lu gitu. Gimana? Nggak nyampur. Takbir tapi sambil mentungin orang. Takbir tapi sampai nyikat orang. Takbir tapi sambil caci maki, ya Allah. Ini menistakan agama. Yang menistakan agama yang begini. Bela Al-Quran tapi Masya Allah mencaci maki pemerintah, mencaci maki presidennya, mencaci maki siapapun. Tidak ada adab Islam begini. Silahkan dicari teks Quran maupun teks hadisnya. Mengkritik boleh, tapi kalau sambil caci maki bukan ajaran Islam. Yang kita bela siapa? Al-Quran. Oh, Anda mengencingi Al-Quran. Kalau begitu, yuk kita jaga himayatuddin. Dari apa? Anil ifrat, dari yang berlebih-lebihan. Anit tafrid, distorsi. Itulah wasatiyatul Islam. Oke, yang penting itu dulu. Maka manhajnya harus tatawurian, dinamis. Tadi itu yang mau pakai usolli monggo, yang tidak pakai usolli boten nopo. Yang mau kunut silakan, yang enggak pakai kunut jangan engkau, jangan kita. Yang masih sholat diurusin, yang kagak sholat. Tapi kata Kiai Hasyim Mujadi, sekarang soal kunut itu sudah tidak diperdebatkan lagi. NU Muhammadiyah sudah tidak memperdebatkan lagi soal
kunut. Kenapa? Karena sudah tidak sholat subuh. Sholat subuhnya jam 7. Jamaah, yuk. Silakan yang pakai usolli fardus subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Boleh. Yang langsung saja niat enggak mesti dilafalkan Ustaz. Dari kita wudhu sudah niat mau sholat. Allahu Akbar. Enggak apa-apa. Silakan. Ini tatawurian. Yang maulid bagus nggak isinya? Bagus, ada ceramah, ada solawat. Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Enak enggak? Enak, mantap. Apalagi kalau dengan senandung yang beda. Ya Nabi salam alaika, Masya Allah. Ya Rasul salam alaika. عليك صلوات عليك. Masya Allah. Ya Rabb. Tasammuh, toleran. Moderat, tawassut. Itulah at-tawassut fi fahmin nusus. Ada tatawurian, ada tawassut, ada tasammuh. Itulah manhaj moderasi. Maka harus memiliki 10 ciri wasat itu. I'tidal, tegak lurus. Soal akidah, nomor 1. Kalau ada yang mengatakan ada nabi lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perang kita. Sikat yang begitu. Karena di Indonesia banyak nabi-nabi. Bukan hanya pasca Rasulullah. Di Indonesia sudah berapa nabi ditangkap. Nabi ditangkap. Ada juga yang ngaku malaikat. Malaikat juga ditangkap. Ya Allah. Tawazun, seimbang, tidak boleh berlebih. Tawasud, moderat. Tatawur, tadi itu ya, aulawiyah, mana yang lebih penting kita hadirkan. Islah, orang muslim itu harus islah. Islah itu damai, ya. Suami istri nggak kenal punggung-punggungan tidurnya, nggak wasati. Ya Bu, marah boleh nggak marah? Boleh, semenit aja Bu, nggak usah lama-lama. Ya, bapak-bapak gampang kalau ibu marah, bawa ke toko. Musawah, egaliter, persamaan, enggak ada suku ras yang lebih tinggi, sama saja. Inna akramakum indallahi atqakum. Syura, bermusyawarah. Hadari, ya, Islam hadari di Malaysia itu dikembangkan.
peradaban Islam kita hadirkan. Maka namanya masjid ini Masjid An-Nabawi. Biar kita ingat terus. Tanggal 20 yang lalu saya baru pulang dari Masjid Nabawi, dari Mekah, bawa jamaah. Itu Masya Allah, ini ingat ke sana ya. Nanti mungkin ornamennya ornamen hijau. Iya, ini jamaah 10 ciri wasatiyatul Islam. Ya, yang lain-lain saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada 20 menit. Silakan Bapak Ibu sekalian, jika ada tanya jawab. Kalau tidak ada kita tutup. Ada ya? 1. Ada lagi? 2, 3. Bunda-bunda ada bunda? Silakan. 3 cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustadz, izin mengkonfirmasi mengenai perkembangan Islam Nusantara di Indonesia. Saya pikir itu di medsos seperti kayak hoax, tapi apakah betul itu ada dan siapa sebenarnya menurut pengamatan Pak Ustadz yang mengembangkan ini gitu Pak? Itu aja, pertanyaan saya ringan aja. Makasih. Ya. Silakan yang kedua. Mic-nya mohon dibantu. Geser aja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Kiai, saya setuju tadi yang disampaikan bahwa kita tidak boleh menghina, mencaci agama lain ya, mencaci maki. Tapi gimana Pak Kiai, itu dia jelas-jelas menghina agama kita, penista agama gitu Pak Kiai. Jelas dia menghina agama kita di lapangan. Ya, dalam keterangan lain, penghina agama itu darahnya halal gitu Pak Kiai, ada gitu ya. Mohon pencerahannya Pak Kiai. Baik. Terima kasih. Terakhir tadi ada yang dari tengah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Kiai bertanya bahwa Islam as-satiyah, Islam yang menggembirakan, yang menyenangkan dan yang menyejukkan. Jadi bagaimana kita menyikapi satu nas bahwa Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, tegas terhadap orang kafir. Kedua, ada hadis umirtu an uqatilun nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa aqimus shalah wa atuz zakah fa iza fa'alu zalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa amruhum ilallahi ta'ala. Jadi aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia sehingga mereka itu mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Apabila mereka sudah melakukan seperti itu, terpelihara darahnya dari aku dan harta bendanya. Segala urusannya adalah urusan Allah Ta'ala. Bagaimana kita menyikapi nas yang begini ini Pak Ustadz? Kalau tadi dengan Islam wasatiyah. Demikian pertanyaan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini pertanyaannya berat-berat semua. Yang pertama terkait dengan Islam Nusantara. Kita sudah bahas berapa pekan yang lalu ya? Sebulan yang lalu kali ya? Sebulan yang lalu. Siapa yang menggagas? Sesungguhnya Islam Nusantara itu Islam yang ada di Nusantara.
Kalau kita melihat dari sababul wurudnya, itu yang pertama kali menggagas itu adalah PBNU, ya, dari Nahdlatul Ulama, pengurus besar Nahdlatul Ulama, yang mengembangkan Islam Nusantara. Islam Nusantara itu apa? Islam yang ada di Nusantara. Apakah berbeda? Islamnya sama, Qur'annya sama, nabinya sama, Tuhannya sama, tetapi praktek dalam berislam itu bisa jadi berbeda sesuai dengan konteks dan budayanya. Saya contohkan, adanya tahlil, ya, 7 hari, 100 hari, haul, itu bagian dari budaya yang dikembangkan secara luas, bukan hanya di Indonesia. Maulid bukan hanya di Indonesia, cukup ramai di Mesir, di Sudan, di beberapa negara juga maulid. Tapi prakteknya berbeda-beda. Di Banten, saya tinggal di Banten, lahir di Banten, maulid diisi dengan bikin kapal, diisi dalamnya ada nasi, dibagi-bagikan, ada lauk dan seterusnya. Di Makassar berbeda lagi, di tempat yang lain berbeda lagi, mengekspresikan keislamannya. Oh, inilah Islam di Nusantara. Ya. Di Indonesia, Masya Allah, terutama tradisi NU, syukuran ada makan, anak nikahan ada makan lagi, sampai orang meninggal ada makan, syukuran lagi. Masya Allah, ya. Ini adalah Islam Nusantara. Ustadz, kalau Islam ya Islam saja, Islam rahmatan lil alamin, sesuai dengan ayatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau saya Islam rahmatan lil alamin, sebagaimana Kiai Hasyim Muzadi yang mengkritik Islam Nusantara, nggak ada itu Islam Nusantara, yang ada Islam rahmatan lil alamin. Ya monggo, penamaan saja. Di Malaysia Islam Hadori tadi yang saya sebutkan, isinya ya sama juga, model-model begini juga, mengakomodir lokalitas budaya yang diislamisasikan. Contoh, Wali Songo dakwahnya dengan seni, maka ada wayang. Wayang dari dulu seneng, orang-orang dulu tuh seneng dengan wayang, maka wayangnya tetap ada, tetapi dakwahnya dengan wayang, dengan seni, dengan gending, ya. Lir ilir tandure wong sumilir ta ijo royo. Nah, isinya syariat, isinya hukum Islam, tapi dinyanyikan dengan lagu. Solawat, oh senangnya memang di solawat. Lahirlah nazom, ya. Lahir lagu Sika tadi saya bawakan, lagu Hijaz, lagu Nahawan dan seterusnya. Itu adalah budaya. Sebagian orang nggak ada itu lagu, musik itu haram. Maka ada sebagian sahabat kita yang mematahkan gitarnya, nggak apa-apa selama dia berkeyakinan sendiri. Tapi jangan ngurusin orang lain yang masih pakai musik. Adalah Bang Haji Roma Irama, hari kiamat dan seterusnya.
lahirlah Cak Nun. Cak Nun. Lahir debu, ya. Lahir yang lain-lain, Nasidaria. Itu kan berdakwah melalui lagu. Oh, rupanya itu loh Islam Nusantara, Islam yang ada di Nusantara. Dulu seringnya orang-orang aliran kepercayaan sebelum menganut agama Islam senengnya ngiring dewa, ogoh-ogoh diiring kemana-mana, ya. Lalu kemudian diislamisasikan, bukan ngirim dewa tetapi jadi ngirim doa. Tumpengnya masih ada, dibawa kemana? Ke tempat keramat kan? Didoain, baca Quran, habis itu makan bareng-bareng. Nah, Islam Nusantara. Yang begini jangan diurusin. Asal mereka berkeyakinannya toh Tuhannya masih Allah. Nah, gitu. Tuhannya masih Allah, bukan percaya kepada kuburan yang keramat tadi. Tapi mereka bawa tumpengnya ke tempat keramat, didoain di situ. Bawa tumpeng, habis itu yang lagi ke sawah, sini ada tumpeng, kita makan. Ya Allah, sedekah. Baik, itu ya kira-kira ya. Jadi indah sebenarnya. Kalau masih Tuhannya sama, nabinya sama, sholatnya masih sama. Ya tadi itu apalagi soal fikih, kita ada fikih 4 madhab, ada 5 madhab bahkan. Soal baca Quran nih Pak, yang sakral, ada qiraat sab'ah, ada qiraat 10, ada qiraat 14. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qiraat yang lain, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wasawa'un 'alaihim a'anzartahum, wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Di wajah yang lain la yu'minun. Masyaallah. Oh, salah itu Ustaz. Ada ilmunya namanya ilmu qiraat. Ya Rabb, sholli tidak usolli. Ada yang bersedekap, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang cuma lurus saja. Biarin. Baik. Yang kedua terkait dengan apa tadi ya, Pak Haji? Yang kedua, gimana? Oh, penista agama. Iya. Ya, kita dakwahnya termasuk sekaligus menjawab yang ketiga ya. Dakwahnya tentu mencontoh dakwahnya Nabi. Betul, asyidda'u 'alal kuffar, ruhama bainahum. Nabi kalau diperangi asyidda'u 'alal kuffar. Nabi enggak pernah ayo kita serbu, enggak ada. Tapi Nabi selalu di paling terdepan untuk jihad, mencontohkan, nggak takut. Dan justru para sahabat itu Masya Allah sengaja paling depan. Zaid bin Sabit itu di usia 9 tahun sudah pengen jihad. Bahkan pedang yang dia bawa itu lebih tinggi daripada beliaunya. Kalau diperangi
Islam mengajarkan kepada kita jangan takut, jangan gentar, jangan cemen. Tapi dakwahnya dakwah sesuai dengan ajaran Rasulullah. Kita contoh Fathu Makkah. Ketika Fathu Makkah, umat Islam sudah mayoritas, sudah 10.000 umat Islam kurang lebih ketika Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah itu. Apa yang dikira oleh orang-orang Mekah? Dikira orang-orang Mekah Nabi Muhammad mau menghancurkan kota Mekah, Nabi Muhammad mau membalas dendam. Tapi apa kata Nabi begitu sampai di Mekah? Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia aman. Siapa yang masuk Masjidil Haram dia aman. Termasuk ketika Jazirah Arabia dikuasai oleh Islam, yang non muslim apakah dibunuhin? Enggak. Bahkan dikasih jizyah, disantuni mereka. Apakah dipaksa masuk Islam? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan urusan agama. Ente harus masuk Islam, kalau enggak saya bunuh. Enggak ada sejarahnya. Enggak ada sejarahnya. Hatta paman kandung Rasulullah, Nabi nangis-nangis untuk diislamkan. Tapi apa kata Allah? Urusan hidayah bukan urusan Muhammad. Urusan hidayah adalah urusan Allah. Masya Allah. Inilah Islam. Dicaci maki, kalau mau ngikutin dakwahnya Nabi, nggak pernah marah tuh. Diludahi, senyum. Oh, itu jamaah Masjid An-Nabawi yang begitu. Setiap Nabi datang ke masjid, lewat langganan tuh diludahi. Sampai berulang. Satu ketika Nabi sholat, nggak ada yang meludahi. Nabi nyari-nyari, kemana yang biasa ngeludahi saya? Masya Allah. Oh, ternyata sakit ya Rasul. Oh, sakit. Di mana rumahnya? No, di pojokan. Nabi segera bergegas ke rumahnya, mengambil makanan yang terbaik, yang disenangi. Datang tuh kepada orang yang biasa ngeludahi. Assalamualaikum. Siapa? Assalamualaikum. Siapa itu? Saya siapa? Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad langganan ente. Bergetar hatinya. Temanku saja tidak ada yang nengok, belum ada yang nengok. Engkau sehari-hari yang biasa aku ludahi malah sudah nengok duluan. Terketuk hatinya masuk Islam. Nabi sehari-harinya habis sholat subuh begini nggak langsung pulang, Pak. Keliling Nabi itu. Inspeksi mendadak. Bukan sidak, memang sehari-hari. Di antara yang ditemui Nabi adalah ada kakek-kakek Yahudi, kakek-kakek tunawisma, mohon maaf tunawisma nggak punya tempat. Tapi sehari-harinya di pojok pasar Madinah itu sehari-harinya mencaci maki Rasulullah. Rasul tukang tipu, Muhammad tukang tipu, namanya maaf tidak bisa melihat. Rasul tukang tipu, Rasul itu penyebar agama sesat, penyebar hoax dan seterusnya, kira-kira begitu. Tapi apakah Rasul, kalau kita mau kita gambarin itu, Rasul enggak. Sehari-harinya Masya Allah disuapin tuh Pak. Sambil mencaci maki Rasul tetap nyuapin. Nyuapinnya enggak langsung. Kalau kita Rasul enggak. Dipamah dulu karena sudah kakek-kakek. Mungkin sudah ompong juga barangkali. Dipamah dulu, lembutin dulu, baru disuapi. Sambil dicaci maki di depannya Rasulullah. Dipamah lagi, suapin lagi.
Terus berlanjut lama sampai Rasulullah meninggal. Setelah Rasul meninggal, lalu kemudian Abu Bakar itu kepada putrinya Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, wahai putriku, ya ayahanda, adakah amalan Nabi, amalan Rasul yang tidak pernah aku kerjakan, yang belum pernah aku kerjakan? Rasa-rasanya sudah semua, wahai abahku, wahai papaku, wahai abiku. Coba deh ingat-ingat." "Oh iya, ada satu," kata Aisyah. "Nabi sehari-hari setiap pagi itu habis sholat subuh datang ke pojok pasar Madinah itu menyuapi kakek-kakek itu." "Oh kalau gitu," kalau segera bergegas itu Abu Bakar. Betapa terkejutnya Abu Bakar, ternyata yang disuapi oleh Nabi setiap hari itu laki-laki Yahudi yang mulutnya kotor, mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Bakar sebagai manusia biasa kesel juga kira-kira. Tapi kesel-kesel juga tetap disuapi. Dari makannya langsung disuapi, ya, sambil mereka mencaci maki si kakek ini. "Siapa engkau?" "Aku Muhammad." "Bohong." "Loh, kok bohong? Aku Muhammad, Rasulullah." Karena enggak lihat kan? "Enggak. Orang yang biasa datang kepadaku tidak pernah langsung menyuapi, tapi makanannya sudah langsung lembut." "Kemana dia?" Beliau sudah wafat." "Siapa dia?" "Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langganan yang biasa ente caci maki." Nangis itu. Betapa itulah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling kenceng ketika dakwah di Bukit Taif, enggak disambut dengan tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Tidak seperti dakwahnya Nabi ketika datang ke Madinah, enggak. Ketika dakwah di Bukit Taif ditimpukin, berdarah pelipisnya, berdarah kakinya, sampai-sampai ada tawaran dari malaikat Jibril, "Ya Rasul, ya Muhammad, seandainya engkau mau, akan aku timpakan Bukit Taif itu kepada penduduk Taif." "Jangan ya Jibril." Malah didoakan oleh Nabi. Apa doa Nabi? "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Allahumma hdi qaumi, ya Rabb, berikan hidayah kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Karena itu, Masya Allah, kalau Bapak Ibu sekalian pergi haji, pergi umroh, datang ke Taif, di Madinah, di Mekah cuacanya 50 derajat, 45 derajat, di Taif dingin, menjadi pusat pertanian, ya, subur, ijo royo-royo, karena doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling terakhir, pertanyaan terkait dengan kalau ada yang tidak mengucapkan la ilaha illallah, yang tidak salat, tidak menunaikan zakat, maka perangi. Bahkan yang lebih sadis lagi, makna qatil di situ bunuh. Hanya beda redaksi nih Pak, beda redaksi. Ahli tafsir memahami yaktulu atau qatl tidak selalu diperangi, tidak selalu dimaknai dengan bunuh. Nah tadi itu kalau memahami ayatnya, di ayat Quran itu ada ketika Anda bertemu dengan orang kafir maka bunuhlah. Kalau begitu bisa habis itu ya, bisa tumpah darah. Tapi dibunuh di sini bukan selalu dimaknai dengan perangi, tidak selalu dimaknai dengan bunuhlah. Bisa juga dibunuh
dalam artian dengan kasih sayang, nasihati, ya, bisa juga dengan cara-cara yang lain yang lebih elegan. Atau dalam hadis mungkar itu, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau mampu silakan dengan tanganmu. Kalau masih bisa digampar-gampar. Tapi tidak hanya itu caranya. Ya. Biyadih di sini dimaknai bisa dengan kekuasaan, ya, menutup lokalisasi misalnya WTS atau lokalisasi tempat perjudian. Tidak mesti harus perang, tapi dengan kekuasaan tanda tangani perda, tidak boleh lagi ada miras di kota Tangerang Selatan atau di Banten, provinsi Banten. Selesai semua. Yang melanggar itu tangkap. Biyadi falyughayyir biyadi fa illam yastati babilisani, silakan ngomong, orasi boleh, tapi orasi yang santun. Bagaimana kok bisa santun, Ustaz? Kan lagi marah. Ya silakan, tetapi tidak mencaci maki, tidak menjelek-jelekan dan seterusnya. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau tidak bisa juga, tidak mampu juga, silakan dengan doa. Tetapi ini adalah ad'aful iman, kata Rasul. Iman yang terlemah ya dengan doa, tidak bisa bersikap. Silakan dengan cara kita masing-masing berdakwah. Dakwah tentu panduan kita, uswah kita adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini sudah lewat bonus 5 menit. Pengennya panjang, tetapi karena waktu jua yang memisahkan kita, yang benar dari Allah, yang salah tentu banyak kedhaifan dari Al-Faqir Hasani Ahmad Said. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur panjang boleh kita insyaallah berjumpa lagi. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada banyak kata-kata salah, please jangan lapor Pak Polisi. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu